masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia dataranya. Ku mau masuk dan tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Betapa mulianya Dia dataranya. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya. Tiada bandingannya. Takjub akan cahayanya. Tata kudusnya di sana. Impian kita semua. Sembahlah Dia, sembahlah Dia, Raja segala raja. Sembahlah Dia, agungkan namanya sekarang dan selamanya.
sana, negeri bahagia, negeri sukacita, tiada ratap tangis dan duka. Semua yang ada berlimpah-limpah, betapa, oh betapa bahagianya. Rumahmu ya Tuhan, surga yang mulia, impian dan dambaan kita semua tersedia bagi siapa yang setia, suci dan taat kepadanya. Oh betapa rindu, betapa ku damba, ku dapat tempati sana. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Berikanlah pada kami Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami boleh mengetahui, memahami isi firman-Mu dengan baik dan benar, tepat seperti apa yang Kau masuk pada kami sebenarnya. Dan bukakanlah Tuhan semua indera-indera rohani kami, bukakanlah mata rohani kami Tuhan, agar kami juga boleh menangkap firman-Mu, mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dan kasih Tuhan. Mari kita segera masuk dalam firman Tuhan, ya. Tema dari firman Tuhan hari ini saya pilihkan satu tema yang tak mungkin bisa kita hindari, karena kita adalah manusia biasa, ya, tidak bisa kita hindari, yaitu bagaimana kita menyikapi kalau pada waktu itu adalah waktu berpulangnya orang yang sangat kita kasihi. Nah, kita sebagai manusia, orang percaya sekalipun tetap mempunyai keterbatasan. Tetap mempunyai keterbatasan, saya katakan. Termasuk di dalamnya ada keterbatasan usia. Kita tidak bisa hidup selama-lamanya selama kita masih hidup di dunia fana ini, ya. Hidup dunia ini, sekali lagi saya katakan, bukan untuk selamanya. Ada waktunya di mana kita harus berpulang kepada Tuhan lagi, yaitu menghadapi kematian. Mari kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 2, ya. Itu sudah dikatakan juga di Alkitab. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, ini ya, kita tahu. Jadi ada waktu untuk lahir, tapi juga ada waktu untuk meninggal. Nah, masalahnya sekarang, apalagi kalau yang meninggal itu, yang berpulang itu orang yang sangat dikasihi. Lalu bagaimana menyikapinya, ya? Sehingga meninggalkan duka cita yang mendalam, katanya, ya, terutama bagi orang-orang yang mengasihi dia sendiri, ya. Bagaimana sebagai orang percaya sikap kita sebaiknya? Yang pertama, saya nasihatkan, saya sampaikan, memang kita bersedih, tapi jangan cenderung untuk menyalahkan orang lain, jangan cenderung untuk menyalahkan bahkan Tuhan, ya. Biasanya kalau merasa manusia itu, kalau merasa ada yang memicu penyebab kematiannya, maka walaupun benar-benar demikian, tidak usah kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain, ya. Tapi biarlah kita menyikapinya dengan tidak menyalah-nyalahkan, ya. Apalagi kalau kita lalu menyalahkan Tuhan dan kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu berikan terbaik buat umatnya, ya. Tidak mungkin Tuhan berikan yang jelek-jelek pada umatnya. Tuhan selalu berikan terbaik dalam keadaan apapun juga. Kita baca di Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Datangkan apa? Kebaikan, bukan yang jelek. Kita diberikan lagi jaminan ya di kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini yang Tuhan tentukan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan selalu berikan terbaik pada kita. Jadi kita jangan cenderung untuk menyalahkan Tuhan atau menyalahkan pihak lain. Sudahlah, itu adalah sudah waktunya mungkin ya. Yang kedua, tetaplah tenang dan tetap beriman bahwa perjuangan hidup yang bersangkutan sudah selesai. Jadi dia tidak lagi menanggung perjuangan hidup di dunia ini yang terasa cukup berat ya. Yakinlah itu, karena firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 5 ayat 1, ayat 4 dan ayat 5. 2 Korintus 5 ayat 1, ayat 4 dan ayat 5. Karena kami tahu, ayat 1 ya, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman di bumi dibongkar, yaitu berpulang kepada Tuhan, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Siapa kita ini? Orang-orang percaya yang berkenan pada Tuhan. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 4 mengatakan, selama masih diam dalam kemah ini, masih hidup di dunia ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi hidup di dunia bukan enak-enakan, berat tekanannya ya. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama ya, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup ya. Seringkali orang ini menghindar dari tekanan di dunia ini, tidak lagi tekan, tapi ya masih mau hidup di secara fana ya. Lalu yang kelima, tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Nah, ini adalah harus kita imani ya, dan kita dengan demikian bisa tetap tenang ya. Hidup di dunia ini, sekali lagi saya ulang, adalah banyak sekali bebannya, banyak sekali perjuangannya ya. Bahkan ada orang yang bilang hidup ini adalah perjuangan ya, katanya, yang terkadang buat orang merasa menderita, merasa tidak enak ya, bahkan ingin merasakan surga. Selama masih ada di dunia pun ingin merasa surga, tempat di mana tidak ada penderitaan apapun kan, katanya demikian. Nah, kita bisa lihat lagi di ayat yang ketiga dari 2 Korintus 5 tadi. Sebab dengan demikian kita berpakaian tidak kedapatan telanjang ya. Sebab yang keempat, selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, fana itu ditelan oleh hidup. Nah, ini dikatakan dengan demikian ya. Bahkan kita dilihat lagi, memang kehidupan di surga itu tidak ada tekanan lagi, tidak ada duka cita lagi. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 2 dan 3. Wahyu 22 ayat 2 dan 3. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat di sana ya. Tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, ini tidak ada lagi laknat, tidak ada lagi duka cita, tidak lagi penderitaan, tidak ada lagi tekanan ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Nah, kalau kita misalnya kebetulan ditinggalkan oleh orang yang kita kasih, boleh saja kita bersedih, boleh saja kita menangis, itu wajar. Tapi janganlah kita terlarut di dalamnya gitu loh. Terus-terusan terlalu ya ini tergusur oleh kesedihan itu. Jangan kita terbawa penuh dikuasai oleh kesedihan. Kita ya bisa kita batasi ya. Memang bersedih, memang kita bisa menangis, tapi jangan terlarut di dalamnya. Karena bagi orang percaya, kematian adalah perpisahan yang wajar saja. Itu menimbulkan kesedihan, wajar, tapi ini hanyalah sementara, bukan untuk selamanya. Ada waktunya loh, mana kita bisa berjumpa kembali kelak, dan itu juga bersama dengan Kristus. Kita baca 1 Tesalonika 4 ya, ayat 14 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 18. Nah, ada waktunya kita bisa berjumpa kembali ya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dan Yesus akan dikubur Allah bersama-sama dengan Dia.
Lalu ayat yang ke-15 dikatakan, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu mereka berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan mereka yang telah meninggal dalam Kristus, ya, di angkasa, di dalam awan yang menyangkut Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Jangan larut, ya, jangan terlarut dalam kesedihan itu. Yang ketiga. Yang keempat, saya mau katakan, tetaplah memandang ke arah depan tujuan hidup kita, ya. Bagi kita sekali yang masih tetap tinggal hidup, ya, kita harus tetap berjuang untuk menata hidup kita, untuk menjaga hidup kita, bahkan untuk mempersiapkan hidup kita menghadapi saatnya di mana giliran kita yang berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Ya, boleh dikatakan istilah Alkitab, mengakhiri pertandingan hidup kita itu dengan baik di hadapan Tuhan. Demikian juga yang Paulus katakan, ya. Kita baca di 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan pada isu mendekati kematian. Persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, pertandingan kehidupan ini. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniai oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, termasuk juga buat kita semua yang merindukan kedatangannya, yang hidup berkenan kepadanya. Haleluya, ya. Itulah 4 hal. Saya ulang lagi. Yang pertama, kita jangan larut dalam kesedihan, larut dalam bersedih terus. Dan kedua, kita jangan menyalah-nyalahkan, termasuk juga apalagi kalau menyalahkan Tuhan, ya. Yang ketiga, tetap beriman, bagi yang bersangkutan perjuangannya sudah selesai. Tekanan dan beban yang harus ditanggung dalam dunia ini sudah selesai semua, ya. Jadi tidak perlu bersedih. Yang terakhir, tetaplah kita memandang ke depan kepada tujuan hidup kita, dan kita terlarut lagi dalam kesedihan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalaupun satu kali kita mengalami di mana ada orang yang kita sangat kasihi itu dipanggil oleh Tuhan, ya biarlah kita ingat ini semua, baik kita sekali lagi tidak berpikiran yang berbeda. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat 2 tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus, yang berikan pada kita kemampuan untuk hidup, untuk bersikap mengikuti apa yang diajarkan firman Tuhan. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dalam terima berkat Tuhan, saya mengatakan amin. Terus berkati. Haleluya, sampai jumpa.